what's up guys, ketemu lagi di channel Eza. Dan ini adalah Oppo A15, HP yang benar-benar laku di pasaran. Di video unboxingnya kemarin, saya sempat bilang kalau saya bakal review HP ini. Alasannya karena pengen tahu aja kenapa HP ini bisa laris banget. Dan setelah beberapa hari pakai HP ini, saya jadi tahu kenapa orang-orang banyak beli HP ini. Desainnya itu loh, berasa kayak HP ini tuh HP midrange di kelas 3-4 jutaan, yang padahal aslinya 2 juta pun gak sampai. Kali ini saya ngerti kenapa HP ini laris banget. Nah, satu hal lagi yang ngebuat saya masih mikir, kenapa orang-orang rela ngeluarin duit sampai 2 juta cuma buat dapetin chipset MediaTek Helio P35. Yep, HP ini pakai chipset yang udah lama banget. Chipset emang bukan segalanya sih, nanti kita bahas tentang itu. Lanjut di bagian spesifikasinya, HP ini membawa ukuran layar sebesar 6,52 inci dengan resolusi HD+, dan dipadukan dengan panel IPS. HP ini membawa baterai sebesar 4230 mAh dengan kecepatan ngecas 10 watt. Di sana juga terdapat triple kamera dengan 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lagi buat kamera depth sensor. Untuk kamera depannya sendiri beresolusi 8 megapiksel. Varian RAM dan internal storage-nya RAM 3GB dan internal 32GB. Ada juga yang RAM 4GB dan internal 64GB, cuman beda penamaannya aja, yaitu A15s, dan nggak ada perbedaan lain selain RAM tadi. Lanjut, ke OS HP ini dia udah dilengkapi dengan Android 10 dan dipadukan dengan ColorOS 7. Buat harga yang dipatok, Oppo A15 dengan varian RAM 332 dipatok sebesar 2 juta kembali 1000, dan Oppo A15s yang memiliki RAM 4GB dan internal storage 64GB dipatok dengan harga 2.300.000 kembali 1000. Untuk bagian dimensinya sendiri, HP ini memiliki ketebalan 7,9 mm yang menurut saya cukup ramping dan tipis. Wajar lah ya, baterai yang dipakai HP ini juga standar, gak gede-gede banget. Di bagian sisi kanan terdapat tombol on off power dan juga terdapat tombol volume up and down. Di sisi atas dia polos, dan di sisi kiri ada slot SIM tray yang udah triple slot, masing-masing untuk 2 kartu nano SIM dan satu lagi untuk SD card yang bisa diekspansi hingga 256GB. Lanjut, di bagian bawah terdapat adanya lubang headphone jack 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB micro B, dan grill speaker. Di bagian layarnya sendiri, dia mengusung panel IPS yang beresolusi HD+, dengan ukuran layar 6,52 inci. Sementara di bagian belakang nih, ini yang paling saya suka. Finishing yang glossy ngebuat HP ini kelihatan terbuat dari bahan kaca, yang sebenarnya polikarbonat. Di bagian sudut pinggirnya sendiri dibuat melengkung sehingga membuat rasa pas genggam HP ini enak banget. Oh ya, buat varian warnanya sendiri dia ada 3 varian ya, Mystery Blue, Fancy White, dan satu lagi yang sedang kita bahas kali ini, Dynamic Black. Buat kualitas layarnya sendiri menurut saya lumayan jernih. Meskipun resolusi layarnya cuma HD+, namun Oppo A15 ini mampu menghasilkan warna dan tingkat ketajaman yang cukup pas. Tingkat saturasi warnanya juga bagus, sesuai dengan harganya. Lanjut ke bagian performanya. Dari awal saya unboxing HP ini, saya gak ngarep banyak sama performa dari HP ini, mengingat chipset yang dipakai udah lumayan jadul. Awalnya saya juga gak niat buat tes gaming yang berat-berat, karena menurut saya HP ini emang gak cocok buat kebutuhan ngegame. Tapi ternyata dugaan saya itu salah. MediaTek Helio P35 di HP ini masih mampu buat main game yang lumayan berat, seperti PUBG misalnya. Ya meskipun cuma dapat settingan smooth medium dan mentok di balance medium, ya wajar lah. Tapi untuk performa main gamenya sendiri, dia lumayan kuat. Oh ya, dia juga ada gyroscope-nya ya, yang menurut saya lebih baik dari Redmi 9. Tapi ya tetap aja, jangan ngarep kebanyakan lah ya. HP ini emang bisa buat ngegame sekelas PUBG. Tapi ya jangan ngarep kebanyakan lah ya.
HP ini emang bisa buat main game sekelas PUBG M, tapi kalau buat main kompetitif menurut saya jangan ambil HP ini. Dan sementara buat main Mobile Legends sendiri, baru deh HP ini bisa ngejalinin gamenya secara mulus. Settingan grafis yang didapat juga udah mentok di high, dan kita bisa hidupin high frame rate mode juga. Performa selama bermain gamenya sendiri menurut saya lumayan oke sih, apalagi game Mobile Legends itu nggak perlu HP dengan spek yang tinggi lah supaya bisa dimainin. So far, kalau buat main game yang enteng, HP ini cocok lah. Sementara kalau buat dipakai seharian kayak chattingan atau scroll-scroll gitu, HP ini udah lebih dari cukup buat temenin kita. Cukup banget bahkan. Nah, kalau buat main game dan dipakai sehari-hari aja udah cukup, menurut saya yang nggak cukup itu ada di kapasitas baterainya. Nah, kalau buat main game dan dipakai sehari-hari aja udah cukup, menurut saya yang nggak cukup itu ada di kapasitas baterainya. Buat dipakai seharian ini emang bisa buat nemenin kita, namun dengan pemakaian yang wajar. Mungkin kayak ngegame pas lagi gabut aja, chatting pas lagi ada yang chat aja, dan main media sosial yang secukupnya. Itu udah cukup sih. Tapi nih, buat orang-orang kayak saya yang pakai HP-nya itu lumayan intens, sore-sore HP ini udah harus dicas, karena ya menurut saya kurang cukup. 30 menit main PUBG M, baterainya ngurang 10%. Dan buat main game Mobile Legends sendiri, baterainya ngurang 7% selama 20 menit main. Buat kecepatan ngecasnya sendiri, HP ini cuma support 10 watt. Cuma 10 watt. Dan butuh waktu 2 jam lebih buat isi dari 0 sampai 100%. Standar lah. Sementara buat hasil kameranya sendiri, menurut saya sih biasa aja. Udah bener-bener pas lah kualitas gambarnya dengan kelas harganya. Bro, 2 juta jangan ngarep lebih lah beli HP yang kameranya bagus. Asal ada aja menurut saya oke lah. Kualitas gambar yang dihasilin pun juga oke-oke aja. Not bad lah istilahnya. Dan ini adalah hasil kamera dari Oppo A15 di resolusi Full HD 30 fps, dan ada dua opsi, 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Nggak ada opsi buat 60 fps sih, jadi cuman ada 1080p 30 fps dan 720p 30 fps maksudnya. Dan di videonya juga nggak ada sistem EIS atau semacam image stabilization gitu. Jadi hasil videonya juga lumayan goyang kayaknya. Oke, dan ini buat hasil perekaman kamera depan dari Oppo A15 di resolusi Full HD Plus 1080p 30 fps, dan lagi-lagi cuman ada dua opsi, 720p 30 fps dan 1080p 30 fps. Dan kamera depannya juga sama, dia nggak ada EIS atau semacamnya yang bisa ngebuat gambarnya itu lebih stabil. Jadi gimana kualitas gambarnya dan gimana kualitas audionya, silahkan dinilai sendiri aja. Kesimpulannya, HP ini recommended gak sih buat dibeli? Jawaban saya tergantung. Kalau Anda cari HP yang punya performa tinggi dan enak buat dipakai game berat, HP ini skip deh. Sementara kalau buat pemakaian yang biasa kayak sekedar main sosmed, chatting, dan buat main game ringan yang dimainin pas gabut aja, HP ini udah cukup banget, recommended. Apalagi buat yang nyari HP murah dengan desain yang mewah dan tipis, gak butuh performa yang kenceng-kenceng banget gitu. HP ini bisa lah buat dipertimbangkan. Demikian review Eza buat Oppo A15 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.